pertama kita lakukan persiapan alat, itu alat pengukur TLK, di mana itu tebal lipatan kulit. Yang contohnya itu pengukurnya skin fold caliper. Kita melihat persiapan alat apakah ini wajib digunakan atau tidak. Di sini skin fold caliper masih dapat digunakan. Dia mulai dari angka 0. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Pak. Silakan duduk, Pak. Perkenalkan, Pak, saya di sini Dokter Alika yang bertugas di puskesmas ini. Di sini, Pak, kita akan melakukan pengukuran tebal lipatan kulit, di mana ini akan kita menentukan berapa angka tebal lipatan kulit Bapak. Di sini saya akan memberikan informasi cara menggunakan alat skin fold caliper ini, alat pengukur tebal kulit. Itu dengan saja nanti mengambil beberapa titik, 9 titik di badan Bapak untuk mengukur ketebalan kulit Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya, Dok. Oh iya, Pak. Setelah itu Bapak bisa berdiri di sebelah sana. Setelah itu saya akan melakukan cuci tangan dulu, ya Pak. Iya. Baik, kita nyalakan air mengalir. Air mengalir, setelah itu kita basuh tangan. Kemudian kita ambil sabun, kita gosok dengan merata. Kemudian kita gosok punggung tangan kanan, kemudian punggung tangan kiri. Setelah itu sela-sela jari, kemudian kunci kanan dan kiri. Setelah itu ibu jari kanan, ibu jari kiri. Setelah itu kuku, ujung jari. Setelah itu pergelangan tangan. Kemudian kita basuh dengan air mengalir. Setelah kita basuh dengan air mengalir, kita tutup karena menggunakan siku. Setelah itu kita melap tangan menggunakan kain kering. Setelah itu kita baik, di sini kita akan melakukan pemeriksaan lipatan kulit pada dada. Baik, pertama kita akan melakukan pengukuran pada titik pertama, yaitu dari garis aksila ke bagian puting dengan diagonal. Tapi ya Pak. Kemudian kita ambil setinggi kulitnya setinggi 1 cm. Kemudian kita ukur. Tapi ya Pak, ini yang pengukuran mulai dari angka 0. Ya. Kedua itu di bawah garis scapula. Kita ukur dengan diagonal. Tapi Pak, bisa kiankan tangan Pak supaya kita lihat. Kita ukur, kemudian kita ambil 1 cm dari jari. Kemudian kita akan melakukan pengukuran TLK pada titik ketiga, yaitu mid axillaris. Kita mengambil dengan horizontal. Tadi ya Pak. Kita akan melakukan pengukuran titik keempat di bagian supra iliaka. Itu kita ambil secara garis diagonal dari supra iliaka ke mid axilla. Tadi ya Pak. Ya, setelah itu kita akan melakukan titik kelima, itu secara horizontal di bagian abdomen. Tadi ya Pak. Ya, keenam itu kita melakukan pengukuran di tricep. Pada tricep, tapi Pak bisa menghadap ke sana. Pengukuran tricep itu dilakukan di bagian lateral dari processus acromion dengan ujung olecranon. Kita ukur dengan secara vertikal. Kita ambil 1 cm. Itu kita ukur. Ya, setelah itu kita pengukuran titik ketujuh itu kita lakukan di bicep. Tadi Pak, bisa kita lihat. Seperti tadi kita mengambil bagian depan dari otot tricep, dari ujung acromion dengan olecranon dengan secara vertikal. Tadi Pak. Kita akan melakukan pengukuran pada titik ke-8, yaitu pada bagian paha, lipatan paha, yaitu dari ujung inguinal ke patella.
secara vertikal. Tadi apa? Setelah itu pengukuran pada titik ke-9 itu kita ukur lipatan betis. Kita ambil dari bagian belakang betis yang paling lebar, ya. Kemudian kita ukur, kita mengambil dengan 1 cm dari jari. Setelah itu kita selesai melakukan pengukuran TLK. Melakukan pemeriksaan TLK pada 9 titik, saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu lagi. Bapak bisa menggunakan pakaiannya kembali dan kembali ke meja pemeriksa ya Pak. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan pencuci tangan. Kemudian kita melakukan cuci tangan, kita mengalirkan air, kemudian kita basuhkan menggunakan air, kemudian kita ambil sabun, kemudian kita gosok secara rata, kemudian kita gosok di punggung tangan kanan. Setelah itu kita tangan kiri, setelah itu di sela-sela jari, kemudian kunci kanan dan kiri, kemudian ibu jari, kemudian kuku, ujung-ujung jari, kemudian pergelangan tangan. Setelah itu kita basuh dengan air mengalir, kemudian kita menutup kerang air dengan siku. Setelah itu kita lap tangan menggunakan kain kering. Setelah hasil dari pengukuran tebal lipatan kulit, saya di sini sudah melihatnya. Tebal lipatan kulit Bapak itu normal 12,5 mm. Bapak tergolong masuk di tebal lipatan kulit yang normal. Baik, di sini kita akan melakukan pengukuran lingkar pinggang. Kita akan menyediakan alatnya itu seperti meteran, dan kita lihat apakah ini layak dipakai, ya. Sudah di sini Pak, saya akan melakukan pengukuran lingkar pinggang kepada Bapak untuk mengetahui angka lingkar pinggang Bapak, apakah Bapak melalui batas normal lingkar pinggang atau tidak. Apakah Bapak bersedia? Siap dok. Ya. Kalau begitu Bapak bisa melonggarkan pakaian selagi saya akan melakukan cuci tangan. Siap dok. Baik, kita akan melakukan cuci tangan. Pertama kita mengalirkan air, setelah itu kita membasuh tangan. Kita mengambil sabun, kemudian kita gosok secara merata, kemudian kita gosok punggung tangan kanan, itu punggung tangan kiri, sela-sela jari, kemudian kunci kanan, kiri, ibu jari, kanan dan kiri, kemudian ujung jari, pergelangan tangan. Setelah itu kita basuhi dengan air yang mengalir. Kemudian kita tutup air dengan siku, kemudian kita lap tangan dengan menggunakan kain kering. Kita mengukur untuk mengukur lingkar pinggang itu kita ambil dulu ukuran dari kosta 12 ke krista iliaka agar kita dapat menentukan titik tengah dari pinggang. Kemudian kita berikan tanda di tengah, di batas pertengahan. Setelah itu kita lakukan pengukur lingkar perut tadi ya Pak. Ya, setelah itu kita catat hasil ukurannya. Itu Bapak bisa turunkan lagi ini. Makasih Pak, Bapak bisa kembali ke tempat. Setelah itu Pak, saya akan melakukan cuci tangan dulu ya Pak. Kita melakukan cuci tangan. Kita nyalakan air, kemudian kita basuhi tangan, kemudian ambil sabun, kita gosok secara merata, kemudian kita gosok punggung tangan kanan, tangan kiri, sela-sela jari, kunci kanan dan kiri, kemudian ibu jari kanan dan ibu jari kiri. Setelah itu ujung jari, kemudian pergelangan tangan secara berhenti dan kiri,
kita basuh dengan air mengalir. Setelah itu kita matikan air dan menggunakan siku. Setelah itu kita melap tangan dengan kain kering. Setelah itu kita kembali ke meja pasien. Di sini lingkar pinggang Bapak 78 cm dan normalnya itu 90 cm pada laki-laki. Di sini lingkar pinggang Bapak kurang karena di bawah 90 cm. Nanti bisa Bapak konsultasi lagi atau apakah nanti ini sudah merasa nyaman pada Bapak. Ya Pak, makasih Pak. Ya dok. Kasih atas maaf atas ketidaknyamanannya ya Pak. Makasih Pak. Sama dok.